Halo kawan pajak, selamat datang di Cakap Cakep Pajak Kalbar, podcastnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat. Senang sekali di episode kali ini saya Indara, penyuluh pajak dari Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat akan ngobrol-ngobrol tentang isu terkini terkait perpajakan. Tentunya sudah hadir di studio narasumber kita yang luar biasa, beliau adalah Bang Hadi Yanuar. Halo Bang Hadi. Halo Kak. Halo. Beliau adalah penyuluh pajak dari Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat. Bang Hadi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Bang Hadi, di episode kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Hadi terkait dengan isu-isu yang sekarang lagi banyak beredar nih Bang Hadi tentang istri NPWP-nya gabung dengan suami. Nah, seperti apakah secara aturan perpajakan, terus sebenarnya yang beredar di sosial media atau isu-isu yang beredar itu sebenarnya benar atau salah. Nah, mungkin nanti akan kita bicarakan di episode kali ini Bang Hadi. Nah, oke Bang Hadi. Dalam aturan perpajakan, sebenarnya apa saja sih pilihan status perpajakan untuk wanita yang sudah menikah? Baik. Jadi untuk wanita yang sudah menikah itu sebenarnya punya banyak opsi ya. Paling enak lah ibaratnya bisa milih tuh, dikasih spesial tuh wanita tuh. Jadi ada pilihan. Pertama, dia cukup mengikuti kewajiban perpajakannya ataupun digabungkan dengan suami. Artinya dia tidak perlu punya akun NPWP di situ. Cukup penghasilannya disatukan dengan suami. Yang kedua, ada pilihan untuk memilih terpisah. Nah, kalau memilih terpisah ini, dia memberikan pernyataan bahwa si istri ini ingin menjalankan kewajiban secara terpisah. Dan yang ketiga, ada pisah harta. Kalau ini memang butuh perjanjian dari pengadilan ya, kayak artis-artis itu biasa pisah harta tuh. Nah itu pilihan ketiganya seperti itu. Dari sisi perpajakan ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan ya. Nah, kemudian apa sih perbedaan mendasar antara NPWP istri yang digabung dengan suami dan pelaporan SPT yang secara terpisah, Bang Hadi? Baik. Nah, kalau dia digabungkan dengan suami, otomatis kan tadi antara si istrinya itu memiliki NPWP yang sudah tidak aktif lah, atau tidak, bahkan tidak punya akun NPWP akun perpajakan sama sekali, yang di status suaminya itu menjadi tanggungan si istri itu menjadi tanggungan suami seperti itu. Nah, kalau digabung, penghasilan si istri itu akan digabungkan dengan penghasilan suami. Nah, ini tergantung konteksnya nih. Kalau si istrinya itu merupakan pekerja dari satu pemberi kerja, itu berarti dia cukup dimasukkan ke dalam lampiran finalnya si suami. Jadi dia tidak akan mengganggu SPT tidak finalnya suami. Nah, seperti itu. Tapi misalnya istrinya mungkin usaha atau misalnya pekerjaan bebas dan atau campuran lah ya seperti itu. Nah, itu penghasilan digabungkan ke suami, nanti dihitung ulang dengan penghasilan suami. Nah, mungkin yang paling banyak case-nya itu kalau si istrinya kerja tadi, kalau digabungkan ya tinggal dimasukkan ke penghasilan final. Nah, bedanya kalau yang tadi memilih terpisah ataupun pisah harta, dia kewajiban perpajakan terpisah. Artinya si istri melapor SPT, suaminya melapor SPT. Nah, dari sisi perpajakannya itu memang ada perhitungan ulang nanti. Jadi penghasilan suami dan istri akan digabungkan dalam lampiran tersendiri. Setelah digabungkan nanti dihitung ulang. Nah, juga PTKP-nya itu ada PTKP sendiri nanti. Biasanya KI garis miring berapa tanggungan seperti itu. Setelah dihitung ulang nanti akan diketahui lah pajak progresifnya berapa, pasal 17-nya berapa, akan didistribusikan kurang bayaran si istri berapa, si suaminya berapa. Nah, itulah yang sebenarnya itu menjadi pertimbangan untuk memilih status si istri tadi. Begitu juga pisah harta sama seperti itu. Oke. Sebenarnya nih aturannya ini karena beralih ke Kortex atau sebenarnya aturannya sudah ada sejak lama sih Bang Hadi? Iya. Kalau aturan ini sebenarnya sudah berlaku sejak lama. Sudah dari dulu itu berlakunya seperti itu. Cuma memang di Kortex ini agak berbeda. Kortex ini kan memang meminimalisir yang namanya pekerjaan manual. Artinya segala macam itu diotomasi. Ketika sudah diotomasi, otomatis penghasilan suami istri tadi itu akan secara otomatis digabungkan. Beda dengan yang dulu. Kalau aplikasi dulu sebenarnya secara aturan sama nih, harusnya digabung. Cuma kan tidak ada validasi di situ ya. Jadi ketika suaminya melaporkan terpisah tanpa menggabungkan penghasilan dengan istri pun masih bisa dilaporkan seperti itu. Nah, itulah bedanya mungkin dari sisi aplikasinya di Kortex ini lebih menegakkan aturan sih seperti itu. Oke, jadi sebenarnya karena isu yang beredar tuh Bang Hadi karena Korteksnya, tapi bukan karena ada Kortex ya Bang Hadi ya? Bukan. Adanya penggabungan NPWP ini jadinya perubahan penghasilan suami dan istri jadinya bertambah besar, isu yang beredar seperti itu. Tapi karena memang
aturan ini sudah ada sejak dulu, cuman sistem Cortex lah yang mengintegrasikan atau membuat lebih inilah ya, lebih valid lah ya, seperti sekali. itu. Nah, kemudian nih ada isu-isu juga yang beredar nih Bang Hadi. Banyak yang bilang setelah Cortex ini istri itu udah nggak bisa lagi ngumpetin penghasilannya dia ketika dia memiliki penghasilan sendiri. Benar nggak sih Bang Hadi? Nah itu balik ke aturan tadi, karena tadi Cortex itu sudah otomasi. Mulai dari misalnya prepopulasi penghasilannya dari pemberi kerja, kan ketika istri itu bekerja lah ya, dari pekerjaan, dia akan mendapatkan bukti potong antara BPA1 atau bukti potong A2. Nah, bukti potong A1 A2 itu akan prepop nih. Ketika NPWP-nya digabungkan, otomatis dia akan muncul di dalam bukti potongnya suami. Tapi ketika tidak digabungkan, nah ketika tidak digabungkan itu masing-masing akan muncul di akun masing-masing. Si istri penghasilannya akan muncul di lampiran istrinya, si suami akan muncul di lampiran suaminya. Nanti Cortex akan menggabungkannya. Nah, makanya bahasa tidak bisa ngumpet itu sebenarnya karena otomasi tadi. Karena otomasi dan sistemnya lebih canggih lah ya Bang Iya, Hadi sudah ya. prepop. Untuk membaca bukti potong atau bukti potong dari pemberi kerja ya Bang Hadi ya. sekali. Oke, nah kalau tadi kan ada 3 pilihan ya Bang Hadi ya untuk status perpajakan wanita ketika setelah menikah seperti itu. Nah, lebih aman itu ketika wanita sudah menikah, pajaknya itu digabung atau dipisah sih Bang Hadi? Ya, kalau soal lebih aman lebih baik itu preferensi. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah. Mau kita gabungkan, mau kita pisah itu nggak ada masalah itu. Jadi, kalau misalnya ada kebutuhan untuk memisahkan kewajiban perpajakannya, misalnya kayak artis-artis lah ya, dia pisah harta gitu kan. Dia kan ada kebutuhan nih, berarti mau nggak mau emang perpajakan harus dilaporkan terpisah seperti itu. Tapi kalau memilih terpisah, biasanya itu memang istri yang ada kebutuhan administrasi. Walaupun sebenarnya di Cortex ini sudah mengakomodir kebutuhan administrasi tersebut. Jadi ibaratnya dia bisa mendaftar hanya terdaftar aja, tapi tidak memiliki kewajiban perpajakan. Nah, itu masih bisa membuka Cortex, masih bisa menjalankan kewajiban administratif, tapi kewajiban perpajakan disatukan dengan suami. Nah, makanya dari itu pilihan ada di wajib pajak masing-masing. Nah, memang ada konsekuensi masing-masing ya ketika digabung sama dipisah. Kalau dipisah tadi ya ketika sudah dilaporkan itu akan digabungkan dan secara progresif pasti penghasilannya bisa jadi antara kebanyakan sih mungkin kurang bayar seperti itu ya. Nah, tapi kan itu preferensi masing-masing ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Nah, kalau mau digabungkan boleh, apalagi kalau misalnya si wanita ini bukan pekerja ya. Nah, itu benar-benar fleksibel banget tuh. Ibaratnya kalau digabungin juga sama dipisah juga nggak akan beda perhitungannya karena memang dia bukan penghasilan yang final. Oke, berarti tergantung kebutuhan dari masing-masing wajib pajak ya Betul Bang Hadi sekali. ya. Tapi ya memang ketika dia memilih pilihan terpisah atau mau gabung itu ada konsekuensinya masing-masing Betul seperti sekali. itu. Nah, kemudian Bang Hadi kapan sih si seorang istri itu bisa gabung NPWP dengan suami dan kapan dia bisa pisah dengan NPWP suami? Oke, sebenarnya kalau untuk menggabungkan, misalnya ya kita ambil case tadinya dia masing-masing inilah ya orang yang berbeda, maksudnya tidak satu keluarga, dia belum menikah lah dua-duanya. Otomatis kan si laki-laki punya NPWP, si perempuan punya NPWP nih. Nah kemudian mereka menikah. Oke. Nah si istri ingin memilih untuk menggabungkan penghasilannya ke suami, seperti itu. Nah itu kapan aja bisa dilakukan? Ya tinggal diajukan aja permohonan nonaktif, masukkan ke dalam tanggungan si suami, otomatis dia sudah kewajibannya tergabung seperti itu. Tapi bisa juga misalnya wanita dari awal itu mendaftar sudah memilih terpisah ataupun pisah harta, itu bisa seperti itu. Ya. Oke. Jadi kapan saja bisa ya ketika seorang wanita itu ingin menggabungkan NPWP-nya dengan suami. Betul Dan sekali. kapan dia ingin pisah dengan iya. suaminya ya. Oke, nah sekarang terkait ini Bang Hadi, nah di masyarakat itu tuh banyak bingung nih terkait konsep NPWP digabung dengan pelaporan terpisah. Nah itu sebenarnya apa sih perbedaan dari NPWP gabung dan pelaporan yang terpisah? Baik. Seperti itu. Kalau NPWP-nya bergabung ya, berarti satu unit keluarga itu satu NPWP lah gitu kan, satu kewajiban perpajakan. Nah berarti SPT itu cukup satu yang dilaporkan, yaitu SPT kepala keluarganya. Dalam hal ini kebanyakan ya suami ya. Walaupun istri bisa jadi kepala keluarga apabila ada pernyataan dari minimal tingkat kecamatan bahwa si suaminya tidak memiliki penghasilan, itu mungkin bisa menjadi kepala keluarga istrinya. Tapi
case-nya normal itu suami jadi kepala keluarga, berarti SPT suami aja yang dilaporkan. Nah, penghasilan istri, kalau penghasilannya itu tidak final, berarti dia masuk ke dalam penghasilan tidak final, nanti akan digabungkan penghasilannya dan dilihat berapa pajak yang harus dibayar seperti itu. Dan diperhitungkan dengan kredit pajaknya. Tapi kalau dia final, misalnya istrinya cuma dari satu pemberi kerja, itu berarti tinggal dimasukkan ke dalam lampiran final. Dan pajaknya itu cukup dilaporkan oleh suami. Ketika dia memilih terpisah, laporannya terpisah, berarti si istri melapor sendiri, si suami melapor sendiri. Baru nanti di SPT masing-masing tuh ada penggabungan penghasilan. Nah, seperti itu. Jadi ibaratnya tetap ada 2 laporan nih kalau terpisah nih, tapi nanti ada penggabungan penghasilan di dalam lampiran penggabungan penghasilan seperti itu. Jadi pada akhirnya pun sebenarnya tetap dihitung dalam satu kesatuan ekonomi keluarga ya, Bang Hadi ya. Nah, oke Bang Hadi. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau istri punya penghasilan sendiri nih, apa konsekuensinya ketika dia gabung NPWP-nya dengan suami? Konsekuensinya ya otomatis sebenarnya nggak ada konsekuensi yang negatif ya. Ini konsekuensinya adalah si suaminya jadi tahu persis apa penghasilan istrinya, karena dia akan prepok ke dalam SPT suami, penghasilannya, terus harta-hartanya juga akan dilaporkan di suami. Jadi di situ memang keterbukaan lah ya, semuanya akan tampil di SPT suami. Sebenarnya kalau dari sisi konsekuensi secara legalnya nggak ada sama sekali sebenarnya. Ke hal negatif itu nggak ada ya? Nggak ada. Cuman ya konsekuensinya ke hal yang lebih positif mungkin. Betul. Jadi pelaporannya cuma satu di suami ya, Bang Hadi ya? Lebih memudahkan malah buat istri. Iya, lebih memudahkan. Dan kita sebenarnya juga bisa ini ya, harusnya ya Bang Hadi ya, lebih tahu real kondisi keuangan dari satu keluarga ya. Betul sekali. Gitu jadi bisa ketahuan tuh keluarga kita nih punya penghasilan totalnya berapa sih, terus hutang totalnya berapa sih, dan harta totalnya berapa sih. Lebih enak juga untuk merancang masa depan. Iya, merencanakan keuangan itu ya. Dengan adanya SPT ini kan kita lebih merencanakan keuangan keluarga kita seperti apa, seperti itu ya. Oke, dan Bang Hadi, di era Korteks ini, apa sih perubahan yang paling terasa terkait dengan NPWP suami istri dibandingkan dengan sistem sebelumnya? Di Korteks ini ya tadi ya, pastinya karena banyak otomasi di sana. Di sana itu benar-benar minim sentuhan manusia lah. Ibaratnya proses-proses manual itu kita minimalisir agar meminimalisir kesalahan juga. Termasuk tadi integrasi data ya. Penghasilannya sudah otomatis prepop, baik di suami maupun di istri, ataupun kalau digabungkan nanti di SPT suami akan muncul tuh bukti potong si suami maupun istri, seperti itu. Jadi ada otomatis datanya terprepop. Kemudian untuk harta juga itu otomatis akan terprepop juga tuh yang sudah pernah dilaporkan di SPT sebelumnya, termasuk juga bukti potong lainnya. Semisal ada penghasilan yang dari bukan pekerjaan, ada dibuatkan bukti potong, atau misalnya ada penghasilan final, atau ada bunga bank yang dibuatkan bukti potong oleh bank. Nah, seperti itu semuanya itu akan kita lihat secara otomatis. Dan kalau dia memilih terpisah juga otomatis akan menggabungkan penghasilannya, seperti itu. Nah tadi kan Bang Hadi bilang walaupun istri itu gabung NPWP dengan suami, tapi dia sebenarnya juga bisa mengakses akun Korteksnya ya. Apa sih perbedaannya ketika kita tahu, saya seorang istri misalnya, untuk mengetahui bahwa saya ini ternyata NPWP saya gabung dengan suami atau tidak, itu gimana cara buat membedakan di Korteksnya? Sebenarnya paling simpelnya adalah membuka akun si istrinya. Ya, misalnya dia tadi hanya registrasi ya, artinya dia bisa membuka akun Korteks, tapi status perpajakannya tidak aktif. Nah, itu kita bisa lihat aja di Korteks si istri, di portal saya, nanti ada ikhtisar wajib pajak, ada terlihat tuh status akunnya, apakah aktif atau tidak aktif. Nah, apabila statusnya sudah tidak aktif, dan juga di Korteks suaminya sudah masuk teks family unit, itu berarti NPWP sudah digabung. Seperti itu. Jadi bisa jadi istrinya ini tidak mau memisahkan kewajiban perpajakannya, tapi dia menjadi direktur suatu PT misalnya ya. Nah, itu dia bisa tetap menjalankan kewajibannya di Korteks sebagai direktur tanpa harus memilih terpisah, seperti itu. Jadi walaupun status kita non-aktif NPWP, kita tetap bisa mengakses Korteks ya Bang Hadi ya. Kalaupun saya misalnya NPWP saya gabung dengan suami, saya juga bisa mengakses akun Korteks untuk saya pribadi. Betul, dan bahkan ketika mau dipotong pajaknya juga si istri bisa jadi kan banyak ada juga dipotong pajak-pajak lainnya ya, selain dari pekerjaan, misalnya dia jadi narasumber, ada honor final dan segala macam. Itu walaupun statusnya NIK-nya tidak aktif, NIK-nya tetap bisa dijadikan identitas untuk pemotongan.
Kalau ini selanjutnya pertanyaannya agak lebih ke matematis ya. Kalau secara sederhananya nih Bang Hadi, kapan kondisi penggabungan NPWP itu menguntungkan wajib pajak atau justru malah merugikan wajib pajak? Seperti itu. Mungkin wajib pajak yang nonton nih video kali ini ingin melakukan tax planning lah ya untuk keluarganya dia. Nah, ketika dia tahu nih, oh ternyata kondisi NPWP gabung lebih menguntungkan nih atau lebih merugikan. Nah, itu seperti apa Bang Hadi? Nah, kalau untuk NPWP gabung itu, ini preferensi saya ya. Kalau apa namanya tuh lebih menguntungkan itu ketika dia istrinya dari satu pemberi kerja. Karena ketika istri dari satu pemberi kerja itu digabungkan, masuknya ke penghasilan final. Artinya ketika suaminya juga bekerja, otomatis bukti potong si suami ini akan klop dengan kurang bayarnya, alias NPWP-nya nanti nihil. Karena istrinya masuk ke penghasilan final. Nah, justru kalau dia dipisah, ini agak ya secara ekonomis mungkin ada konsekuensi lah ya. Si istrinya melaporkan terpisah, suaminya juga melaporkan terpisah, nanti penghasilan ini digabung. Setelah penghasilan ini digabung ini bisa jadi ini masuk ke dalam lapisan progresif pasal 17 yang lebih tinggi dari perhitungan masing-masing, sehingga ada kurang bayar masing-masing seperti itu ketika digabungkan. Jadi memang kembali ke yang awal tadi itu preferensi masing-masing ya. Siapa tahu memang ada kebutuhan sendiri kenapa memilih terpisah seperti itu. Oke, apakah ini ada pengaruhnya dengan PTKP ya Bang? Kenapa ketika kita gabung justru tidak ada konsekuensi kurang bayar? Nah, ketika memilih terpisah, itu kan ada konsekuensi kemungkinan akan kurang bayar ya? Seperti itu ya. Apakah itu ada pengaruhnya dari PTKP atau tarif progresif kah? Seperti itu. Kayaknya kecil kemungkinan dari PTKP. Karena apa? PTKP itu kan si istri itu normalnya adalah tidak kawin. Ketika PTKP-nya tidak kawin dan dia memilih terpisah, nanti PTKP-nya itu akan menjadi KI berapa gitu kan, garis miring tabungannya ada berapa seperti itu. Artinya sebenarnya NPWP PTKP si istri juga akan ditambahin tuh sebagai PTKP sendiri yang 54 juta seperti itu. Nah, jadi ibaratnya kalau dari sisi PTKP, selama bukti pemotongannya itu yang dibuat oleh pemberi kerjanya benar, itu seharusnya tidak akan menyebabkan perbedaan perhitungan di bagian itu ya. Lebih ke progresifnya yang membuat tarifnya jadi berbeda. Oke. Baik, soalnya tuh cukup banyak juga sih yang bertanya apakah ini menyebabkan kurang bayar karena tarif progresifnya, kemudian PTKP-nya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya Bang Hadi. Nah, ketika ada nggak sih resiko misalnya ternyata, oh ya udahlah aku gabung aja deh NPWP dengan suami. Tapi ternyata saya punya penghasilan nih, si istri punya penghasilan, tapi tidak dilaporkan di NPWP suami atau di laporan SPT tahunan suami. Apa konsekuensinya nih Bang Hadi? Oke. Berarti case-nya ini istrinya bukan pekerja ya? Soalnya kalau dia pekerja dan dibuatkan bukti potong oleh pemberi kerja, otomatis prepok muncul ya, muncul otomatis ya. Jadi ibaratnya tidak bisa tuh tidak melaporkannya, kecuali memang dia ini ya tidak dibuatkan bukti potong ya. Nah, in case misalnya dia adalah usahawan ataupun pekerja bebas. Nah, sebenarnya konsekuensinya sama aja nih. Ketika wajib pajak dia misalnya dia memilih terpisah tapi tidak melaporkan pajaknya gitu kan, penghasilannya, otomatis akan kalau dari DJP itu melihat ada data tersebut, otomatis akan ditagih lah bahasanya gitu kan. Ini suruh dilaporkan, diminta untuk dilaporkan penghasilan yang belum dilaporkan tersebut. Nah seperti itu. Begitu juga ketika digabung, nah, mungkin bedanya nanti yang disuratin adalah suaminya, seperti itu. Oke, baik. Oke Bang Hadi, nah siapa yang sebaiknya dari awal itu memilih terpisah meskipun sudah menikah? Oke, ini agak susah ya dijawab ya. Kalau misalnya pisah harta sih simple ya. Ketika pisah harta itu misalnya kayak orang-orang yang masing-masing sebelum menikah itu punya banyak harta ya. Contoh kita lihat artis-artis lah ya. Nah itu mereka kan dari awal memang sudah perjanjian pisah harta nih, karena masing-masing bawa harta banyak nih. Nah ketika itu ya berarti secara perpajakan ya bisa menggunakan status pisah harta tadi. Nah kalau memilih terpisah ini, kapan sebaiknya itu adalah preferensi masing-masing. Nah ibaratnya ketika ada kebutuhan, nah itulah saatnya si wajib pajak itu, si istri itu memilih terpisah ketika ada kebutuhan. Seperti itu. Ada dokumen yang perlu dokumen pendukung nggak Bang Hadi untuk kalau saya memilih terpisah nih, ada dokumen pendukung nggak yang untuk mengajukan sebagai NPWP terpisah tadi?
itu diminta dokumennya adalah minimal ada pernyataan bahwa si wanita tersebut bersedia untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri seperti itu. Oh, Ya, okay. itu aja sih yang dibutuhkan selain tadi KTP sama kakak seperti itu. Terus gini nih Mas, Bang Hadi, kalau misalnya ternyata saya sekarang pisah atau istri wanita menikah, NPWP-nya sekarang gabung suami, saya mau pisah terus gabung lagi, pisah lagi, itu boleh nggak sih sebenarnya? Bisa aja. Bisa aja ya. Kan ketika ibaratnya kalau dari awal dia memang tidak pernah mendaftarkan, ya dia tinggal mendaftarkan NPWP dan memilih terpisah nanti kan. Tapi kalau misalnya dia dari awal sebenarnya sudah pernah terpisah lalu digabungkan, nah berarti kan dia NPWP sudah punya, tapi dia statusnya nonaktif, tinggal diaktifkan NPWP-nya itu sudah kembali terpisah kewajiban perpajakan. Oke, jadi boleh ya ketika awal-awal dia pisah, kemudian di tengah pernikahan dia mengajukan gabung aja deh NPWP, terus mau pisah lagi gitu, Ya, bisa, boleh bisa, ya. boleh. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang Hadi, satu pesan singkat untuk pasangan suami istri agar tidak salah langkah di era Kortex, apalagi persiapan kita untuk menyongsong pelaporan SPT tahunan tahun depan tahun 2026 gunakan Kortex. Baik. Jadi pertimbangkan matang-matang aja untuk apakah NPWP-nya mau digabung atau dipisah. Dan memang kalau memang mau diputuskan untuk digabung, segera nonaktifkan akun si istrinya, karena kapan penonaktifannya itulah kapan si istri mulai tidak melaporkan SPT. Semisal 2025 masih aktif statusnya, berarti SPT tahunan 2025 masih tetap wajib dilaporkan. Jadi segera diputuskan dan segera ajukan penonaktifan, karena penonaktifan itu tidak otomatis, dia tetap harus diajukan dan harus ditinjau oleh petugas sebelum nanti status NPWP-nya berubah menjadi nonaktif seperti itu. Begitu juga apabila memilih terpisah, pastikan keduanya melaporkannya dengan tepat waktu, keduanya melakukan aktivasi Kortex dan juga melakukan permintaan kode otorisasi sebelum melaporkan SPT seperti itu. Oke, baik. Jadi itulah tadi pesan penutup dari Bang Hadi. Terima kasih Bang Hadi atas ilmunya nih. Sama-sama. Yang di-share ke kawan pajak mengenai NPWP gabung istri yang sekarang menjadi hot issue nih, hot issue di media sosial sih banyaknya. Terima kasih sekali lagi ya Bang Hadi ya. Oke, kawan pajak, demikianlah podcast kita episode kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber menjadi bahan pertimbangan kawan pajak untuk menggabungkan atau memilih terpisah NPWP antara suami dan istri. Semoga informasi yang kami sampaikan pada hari ini, pada episode kali ini dapat bermanfaat untuk kawan pajak. Demikian, terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.